Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah telematika yang berjudul pencemaran nama baik melalui media sosial. Yang pertama-tama, kepada yang terhormat Bapak Dadang selaku dosen dari mata kuliah hukum telematika dan rekan-rekan yang menonton video ini. Kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Fardina Rafat, kedua ada Maria, ketiga ada Ramiati, dan keempat ada Fajar Fahreji. Langsung saja, mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke pengertian dari presentasi ini. Pengertian dari presentasi ini, hukum telematika atau cyber law merupakan rezim hukum baru yang mengatur berbagai aspek hukum terkait teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law mencakup prinsip, norma, dan kaidah yang mengatur kegiatan virtual yang dilakukan melalui TIK atau teknologi informasi komunikasi, yang sering kali bersifat tanpa batas dan cepat melintasi batas teritorial negara. Meskipun bersifat virtual, tindakan dalam dunia cyber dapat memiliki dampak yang nyata. Lalu permasalahannya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi hingga transaksi perbankan elektronik. Hukum telah beradaptasi untuk mengatasi masalah yang muncul dari kegiatan cyber. Meskipun tantangan seperti pembuktian dan pengaturan data elektronik masih ada, kegiatan e-commerce yang melibatkan transaksi barang dan jasa melalui internet telah menjadi bagian penting dari perdagangan nasional dan internasional. Internet sebagai jaringan komputer terbatas di dunia memungkinkan komunikasi transaksi yang cepat dan efisien, mengaburkan batas-batas negara. Namun, perkembangan teknologi informasi belum diimbangi dengan perkembangan hukum yang memadai untuk mengatasi pelanggaran di dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur transaksi elektronik dan menangani kejahatan siber. Kejahatan di internet dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kejahatan dengan motif intelektual, politik, ekonomi, atau kriminal. Jenis-jenis kejahatan ini mencakup pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan jahat. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan hukum yang dapat mengatasi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan transaksi elektronik. Sumber hukum telematika. Sumber-sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional yang terdiri dari satu, yaitu konvensi-konvensi internasional publik dan perdata. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional. Yang ketiga, polisi internet nasional di bidang cyber law, misalnya Uniform Domain Name. Resolution Dispute Police atau UDRP, sumber hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan di bidang cyber law secara khusus. Perlindungan data pribadi dan rahasia di internet sangat penting dalam konteks transaksi dan penggunaan teknologi informasi. Data pribadi yang sangat sensitif seperti rekam medis dan informasi kartu kredit berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan. Meskipun individu berhak mendapatkan informasi yang benar, ada kebutuhan mendesak untuk membatasi penggunaan informasi nasabah, terutama dalam transaksi keuangan. Untuk menjaga rahasia bank, penyalahgunaan kartu kredit yang semakin marak menimbulkan pertanyaan mengenai status nomor kartu kredit sebagai rahasia bank. Selain itu, kemudahan akses terhadap alat penyedap data menambah risiko bagi penyelenggara dan nasabah kartu kredit, sehingga perlunya langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat.
Jadi, contoh kasusnya itu pencemaran nama baik di media sosial atau media elektronik. Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan terdapat unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi penjelasan lebih lanjutnya itu ada beberapa, yaitu setiap orang, yaitu penyebar dapat menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut. Dengan sengaja, yaitu unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberitahu adanya dugaan suatu tindak pidana. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum. Jadi, ancaman bagi pelanggar pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 400 juta. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam penjelasan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diterangkan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista atau memfitnah. Lalu yang selanjutnya ada sosial media. Sebagai platform interaksi sering disalahgunakan untuk menyerang kehormatan orang lain yang dapat berujung pada cyberbullying. Hal ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, bahkan berpotensi mengarah pada tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak dari tindakan di sosial media dan untuk menghormati harga diri orang lain. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di sosial media, menghormati orang lain, dan menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Menghormati orang lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman.